Ancaman teror di akhir tahun, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ansat. Baik Pak Ansat, kalau tadi sudah ada apa namanya istilah itunya itu konser akhir tahun itu apa namanya kode sandi, Iya, sandi operasinya, ada konser akhir tahun dan ada beberapa penangkapan di 5 kota dengan beberapa orang yang sebetulnya orang-orang ini tadi Pak Ansat baik katakan ini sebetulnya adalah para korban yang disesatkan yang pikirannya. disesatkan pikirannya. Sementara mereka yang melakukan penyesatan itu dalam tanda kutip menurut Pak Ansat, itu sekarang masih ada. Oh, bebas. Masih bebas. Artinya kemungkinan dia akan melakukan hal yang sama itu juga potensinya sangat besar. Dan akan ada beberapa orang lain, bahkan ada istilahnya apa pengantin ya. Ada pengantin-pengantin baru mungkin yang akan lahir sebetulnya. Iya, orang-orang yang tokoh idola ini bukan saja kemungkinan sangat besar, memang sudah nyata. Abu Bakar Basir, Aman Abdurrahman di penjara masih terus membayar, masih terus menyerukan jihad, masih terus menyerukan itu paham-paham takfiri. Dan kalau saya tidak salah, dulu kita pernah berdialog juga ada beberapa napi teror yang akan keluar atau sudah keluar sebetulnya saat ini. Sejak September, Desember ini ada 12. Ini tokoh-tokoh idolo dan tokoh-tokoh operasional dan pelatih. Dan maaf, kalau kita bicara soal hukum kan mestinya memberikan efek jera. Artinya itu tidak terjadi sebetulnya dalam hal ini ya. Sangat mungkin mereka artinya akan melakukan. Ya, nah ya saya mengatakan bahwa banyak yang tidak ada efeknya sama sekali. Kalau mungkin hanya ikut-ikutan itu, tapi kalau sudah memang dia sampai tingkat idolo itu ya saya melihat penjara kita belum efektif. Belum memberikan hal itu ya. Dan karena yang pertama saya lihat terlalu ringan, terlalu cepat keluar. Dengan kondisi ini Pak Ansat, polisi selalu mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, tapi masyarakat juga betul-betul diyakinkan mengapa mereka tidak perlu khawatir sebetulnya. Dengan kondisi sekarang siaga 1, masih banyak ideolog yang masih sangat mungkin untuk mempengaruhi orang lain. Apa yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian, Densus 88 atau pemerintah secara keseluruhan ya, supaya masyarakat juga betul-betul yakin bahwa ancaman teror ini memang tidak akan terjadi. Apa yang harus dilakukan? Ada 2 hal. Yang pertama penindakan secara fisik. Yang kedua upaya-upaya meredam atau mengeliminasi penyebaran paham radikal ini yang disebut dengan deradikalisasi ya. Saya bicara itu prosesnya sudah terjadi kan deradikalisasi? Iya, saya bicara yang pertama dulu, tindakan fisik. Apa yang harus dilakukan? Pertama, segera hentikan seluruh kegiatan jaringan teroris yang ada seperti Santoso sekarang ini di Poso itu harus segera dihentikan. Jadi tidak cukup hanya dengan polisi saja, itu sudah harus dengan kekuatan militer karena itu nyatanya kan sudah beyond police capacity itu. Ya, sudah terlalu lama ini tidak selesai. Wilayahnya itu memang itu sudah wilayah pertempuran perang di gunung, hutan yang begitu luas. Nah, lihat saja perwira polisi sudah tewas. Bintara militer juga sudah tewas. Itu harus dengan operasi militer itu harus dituntaskan di situ. Kemudian yang jaringan-jaringan ini akan sudah mulai polisi bekerja, itu sudah bagus. Tapi yang penting juga adalah bagaimana kita menghentikan arus para jihadis WNI ke Syria dan Irak itu. Kita harus hentikan. Gimana caranya? Kan di mereka situ dibutuhkan ada perangkat hukum sebagai dasar bagi aparat kita, polisi, intelijen, terutama imigrasi. Ya, sebetulnya bukan tidak ada hukum, ada. Tetapi aparat kita saya lihat masih gamang menerapkan. Sebagai contoh, ada undang-undang kewarganegaraan kita di pasal 23 huruf F itu. WNI kehilangan kewarganegaraan bila yang bersangkutan secara sukarela berjanji atau bersumpah dengan negara lain atau bagian dari negara itu. Itu kehilangan kewarganegaraan. Kalau itu saja diterapkan, ya misalnya cabut paspornya. Anda ingin mengatakan mereka yang membaiatkan diri masuk dalam ISIS itu harusnya? Iya, seharusnya dicabut paspornya. Sudah bisa, undang-undang ada. Kenapa? Kita tidak boleh menyalahkan ya misalnya polisi, intelijen, imigrasi. Karena begini,
walaupun undang-undang ada, dalam konteks kekinian di negeri kita ini, aparat penegak hukum tidak cukup hanya berdasarkan ketentuan undang-undang itu tok. Ya. Perlu dukungan politik. Karena proses hukum akan kalah bila ditabrak oleh politik. Oke. Nah ini perlu dukungan politik, terutama masyarakat, khususnya terutama kalau saya melihat yang paling penting para ulama kita untuk mendukung aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, tegakkan hukum yang ada. Oke. Itu pencegahan. Pak Ansat, singkat saja, apakah Indonesia memang menjadi target ISIS untuk menjadi istilahnya pusat basis operasi mereka? Untuk pusat basis operasi mereka saya belum mendengar itu ya. Tapi logikanya ya kalau kita pakai logika, Indonesia ini kan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tentu mereka akan mengincar untuk tempat basis atau merekrut sebanyak mungkin dari Indonesia. Yang kedua kan wilayah kita sangat strategis. Ya. Kalau mereka punya basis di Indonesia, itu Anda bisa bayangkan itu. Pentingnya Selat Malaka itu, lalu lintas perdagangan internasional, dan posisi di antara dua benua, dua samudra itu kan akan sangat berbahaya sekali bagi dunia, bukan saja bagi Indonesia. Baik, Pak Ansat, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Iya, makasih.